Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa fi akhbari Musa, dan di dalam khabarnya Nabi Musa, dalam berita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, annahu, bahwasanya Nabi Musa latoma maknanya bahasa Jawanya nampek ya. Nampek itu berarti mulut ya, menampar. Malakal mauti, kepada malaikat maut. Hina, ketika malaikat maut itu ja'ahu, datang kepadanya, liyaqbidahu, untuk mencabut ruhnya. Fa'akhraja, maka mengeluarkan Nabi Musa ainahu, matanya. Mengeluarkan matanya artinya matanya melotot, mendelik. Naam, iya. Qad tanghamara atau tunghumira, sungguh telah ditutupi karahiyatul mauti, beratnya tentang kematian atau ketidaksenangannya akan kematian. Hatta, sehingga la tuhissa, tiada dirasakan, fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqini. Fi hali, pada keadaan, quwwati, kuatnya, isyraqi anwaril ma'rifati, bersinarnya cahaya ma'rifat kepada Allah, wal yaqini, dan yakinnya kepada Allah. Wa yakunu, dan adalah dzalika, yang demikian itu, li ahlihi, bagi ahlinya ya. Karahiyatul maut ya. Dzalika kembali kepada karahiyatul maut, bahwa adanya ketidaksenangan akan mati, fi li ahlihi, kepada ahlinya, kepada tiap orang, fi waktin duna waktin, pada satu waktu dan juga lain pada waktu yang lain. Artinya ketidaksenangan terhadap kematian itu selalu terjadi sepanjang masa. Wa ammal amrul ammu, dan adapun urusan-urusan yang sifatnya umum, fi ahlil imani, pada orang yang ahli iman, orang yang memiliki iman, fahuwa, maka amrul am itu, annahum, bahwasanya mereka, yuhibbunal mauta, mencintai kepada kematian. Lima, terhadap apa-apa, fihi, yang datang padanya, min liqa'illahi, daripada bertemu dengan Allah, wal masiri, dan kembali, ilad daril baqiyati, ke negeri kelanggengan, wal khuruji, dan keluar, minad dunya, dari dunia. Kenapa senang mati, pulang kembali kepada Allah dan kembali kepada negeri kelanggengan? Yang pertama, yang kedua, sebab kematian itu al-khuruji minad dunya mahallal fitani, keluar dari dunia, yang dunia itu tempatnya fitnah, wal mihani, dan tempatnya ujian. Wa yakrahuna, dan mereka benci al-mauta, terhadap kematian, bin nafsi, terhadap dirinya, terhadap jiwanya, wat tabi'i, dan menjadi tabiat, menjadi sifat yang umum bagi manusia, benci kepada kematian. Lima, terhadap apa-apa, fihi, yang ada padanya, minal alami, berupa penyakit, wa firaqil mahbubati, dan lepasnya dia ya, berpisahnya dia kepada yang dicintai di dunia. Wa kullama kana, dan ketika ada al-imanu, iman,
aqwa lebih kuat, kanat adalah al-karahiyatu kebencian akan kematian aqalla lebih sedikit, wa muqtadat tab'i dan keberadaan kepada tabiat keumuman dari orang itu adalah pasti bakal mati, orang itu takut akan mati, adhafu menjadi berat. Wabil aksi dan sebaliknya, fatafatton maka berakal cerdaslah dan cerdaslah kamu, lidzalika terhadap hal itu, yakni terhadap kematian. Wallahu dan Allah yatawalla telah menguasakan hudaka petunjuk kepadamu. Wa amma tulul umuri dan adapun panjangnya umur fi taatillahi terhadap taat kepada Allah, fahuwa maka dia mahbubun disenangi, wa matlubun dan dicari, liqaulihi alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairukum sebaik-baik kalian man adalah orang tala yang panjang umruhu umurnya, wa hasuna dan bagus amaluhu amal perbuatannya. Wa kullama kana dan ketika ada al-umru umur atwalu lebih panjang fi taatillahi di dalam ketaatan kepada Allah, kanatil hasanatu aksara, kanat adalah al hasanatu kebaikan-kebaikan aksara sudah pasti lebih banyak, wad darajatu arfa'a dan kemuliaan derajat kemuliaan dalam hidup arfa'a lebih tinggi. Wa amma tuluhu fi ghairi ta'atillahi dan adapun tuluhu panjangnya umur fi ghairi ta'atillahi ta'ala pada selain ketaatan kepada Allah ta'ala, fabalaun maka menjadi ujian, wasyarrun dan keburukan, taksuru menjadi tambah banyak, taksurus sayyiati menjadi tambah banyak keburukan, wa tatadha'afu al khati'ati dan menjadi berlipat-lipat keburukan. Waman dan siapa orang za'ama yang menyangka minan nasi dari orang-orang, annahu bahwasanya dia yuhibbu tulal baqa'i mencintai lamanya menetap fid dunia di dunia, liyastaksira minal a'malis salihati supaya bisa memperbanyak dari amal-amal soleh, al-muqarribati yang bisa mendekatkan diri ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Fa in kana ma'a dzalika harisan 'alaiha. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Jadi kematian itu, mati itu seneng apa enggak seneng? Ama mati itu seneng apa benci? Orang hidup itu seneng hidup apa seneng mati? Apa seneng mati apa benci mati? Umumnya tabiat manusia enggak kepingin mati. Tabiat manusia umumnya enggak kepingin mati. Mana buktinya? Yang sakit aja berobat supaya tidak mati. Yang udah tua aja belum mau mati. Itu tabiat. Makanya kalau ada orang hidup susah kayak begini, dengan mati aja dah. Itu enggak boleh. Ya. Mati itu enggak boleh dipinginin. Ya. Karena enggak dipinginin juga bakal mati. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng cantik
mati, yang jelek mati, ya. Rakyat mati, presiden mati. Oh, kenceng banget matinya bilang presiden. Iya. Jadi semua pasti bakal mati. Maka jangan pada belagu, jangan pada sombong, karena pasti nanti akan dibatasi oleh mati. Nah, orang ahli ibadah sekalipun itu masih ada kekhawatiran terhadap kematian. Maka yakunu karahiyatul maut li ahlihi fi waqtin duna waqtin. Ya, kematian, ya, kematian yang ditakutkan oleh, ya, pemilik kehidupan, oleh orang yang hidup itu waktin duna waktin, fi waktin duna waktin, sepanjang waktu, ya. Sepanjang zaman orang itu nggak kepengen mati. Padahal semua pasti bakal mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cantik mati, yang jelek mati. Kemarin, ya, artis terkenal yang sudah melangkah ke dunia pengetahuan, ya. Artis iya, politik iya, pengetahuan iya, ya. Titelnya depannya ada, belakangnya bererot, ya. Mana cantik lagi, ya. Mati juga. Ya, pasti bakal mati, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemarin ada yang bisikin ke saya, Ustaz, kalau jasadnya boleh dibawa pulang, biarin deh, mati-mati dah, jasadnya saya simpen di rumah saya. Enak aja katanya. Udah mati mau buat apaan? Yang punya juga kagak boleh. Cerita Nabi Musa. Nabi Musa kedatangan malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Israel. Ngapain El kemari? Gitu. Ya, tamu biasa apa tamu luar biasa? Nabi Musa sedang sendiri di mihrab, ya. Didatangi malaikat Israel. Begitu dibilang, saya datang namu kepadamu wahai Nabi Musa, luar biasa, karena ini pesanan khusus dari Allah. Itu ditampok mulutnya. Nih menurut riwayat ini, ya, ditampok mulutnya sambil melotot matanya. Ya. Kenapa secepat itu? Gitu bahasa kita gitu. Ngabarin dulu kek? Apa lewat WhatsApp kek? Gitu. Ya, apa telepon gitu? Saya mau datang seminggu lagi apa sebulan lagi. Dadak bener kagak ngasih kabar gitu. Ya kira-kira begitu. Nah, kata Nabi Musa, emang kudu sekarang? Enggak, kata malaikat Israel. Allah mengutus saya untuk mencabut rohmu kalau engkau berkenan. Coba, hebat enggak? Kalau engkau berkenan, engkau mau, engkau siap, sekarang mau dicabut. Nggak ngabarin dulu dah katanya. Ya. Wahai Nabi Musa, ketahuilah kabarnya sudah disampaikan, WhatsApp-nya sudah disampaikan. Mana orang di HP saya nggak ada WhatsApp dari kamu wahai Israel gitu. Ya. Kata malaikat Israel, tuh rambutmu sudah berwarna, sudah berganti warna. Itu tandanya sudah di WhatsApp oleh Allah, ya. Maka biarin yang sudah berwarna, jangan dirubah-rubah, ya. Karena itu tanda WhatsApp dari Allah. Mana lagi gitu. Itu lututmu yang suka ngilu-ngilu. Kalau bangun sudah mulai nungging,
Bangun sih bukan berdiri, nungging dulu baru berdiri. Kalau anak muda kan bangun beng. Kalau orang sudah tua bangunnya pantat dulu, baru naik badannya. Nah itu telepon dari Allah, ya. Informasi berita dari Allah. Oh begitu gitu kira-kira. Nah terus bagaimana nih? Kalau misalnya saya minta perpanjangan waktu, ya ditunda, kapan wahai Israel? Kata Allah, disampaikan kalau masih minta perpanjangan waktu untuk dikasih hidup, engkau boleh tempelkan telapak tanganmu di punggung lembu, punggung sapi. Nanti hitung bulu-bulu yang tertutup oleh tanganmu. 1 bulu 1 tahun. Ada nggak kira-kira 100 bulu? Ya sebut 100 bulu aja. Berarti tambahannya 100 tahun. Nabi Musa nanya lagi. Nah kalau misalnya saya dikasih tambahan waktu 100 tahun, terus kemudian kamu diperintah lagi jemput saya, kira-kira saya lagi ngapain? Apa saya lagi ibadah seperti ini? Atau saya lagi joget di atas panggung nyawer artis biduan? Atau saya lagi di tempat-tempat yang jelek? Ya. Saya ingin tahu. Ya. Kalau ada kepastian boleh saya minta kepanjangan waktu. Kata malaikat Israel, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Urusan saya kalau Allah sudah perintah, ya saya berangkat. Karena saya ini kayak mesin robot, kalau dipencet jalan. Wah gawat ini kalau begitu. Ya sudahlah kalau begitu, siap aja saya hari ini lah. Mumpung sedang taqarrub ilallah, mumpung sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini salah satu riwayat terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Artinya orang ahli ibadah sekalipun sesungguhnya karahiyatul maut, ya, tidak menyenangi akan datangnya kematian. Apalagi orang-orang yang ahli maksiat. Kemudian amrul 'am fi ahli iman, ya, urusan sifat secara umum bagi orang-orang ahli iman, orang-orang yang memiliki keteguhan iman, kematian itu disukai, ya. Bahwa yuhibbul maut, cinta kepada kematian, karena kematian itu adalah awal pertemuan dia kepada Sang Pencipta Allah. Kematian adalah tempat kembali ke negeri kelanggengan. Kematian pula adalah keluar dari dunia yang dia tahu bahwa dunia ini mahallul fitan wal mihan, ya, tempatnya fitnah dan ujian. Kayak sekarang, ya, masalah nasab kan kita kayak dipaksa ini, ya, suruh ngikut kelompok mana, ya. Kelompok yang setuju bahwa nasab Ba'alawi sampai kepada Rasulullah, atau kelompok yang tidak setuju bahwa nasab Ba'alawi, ya, nyambung sampai kepada Rasulullah, ya, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Kalau yang sudah meninggal udah nggak ada urusan. Tapi kalau yang masih hidup, ya kayak semalam aja saya ceramah itu, giliran mulai bicara urusan nasab udah mulai ada yang ngerekam. Nah, Ustadz arahnya kemana ini? Rekam aja dah. Kata saya, pikirin nasab, pikirin nasib, jangan mikirin nasab. Nasib kita, ya, tidur malam ini bisa nyenyak atau tidak, ya, buat makan besok ada apa enggak, ya, buat jalan usaha ikhtiar ada apa enggak, sampai nanti mati kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu kan nasib kita. Ya, di kuburan kita dapat nikmat apa dapat siksa, ya, besok di akhirat di surga apa di neraka, itu yang kita kudu urusin nasib kita. Nah, jangan urusin nasab, ya. Nah,
Masa membiarin urusan orang lain, ya, bukan wilayah kita. Nah, dunia ini tempat fitan wal mihan, tempat fitnah dan ujian. Maka orang yang imannya sudah tinggi, keteguhan imannya sudah kuat, sama kematian itu ditunggu, ya, ditunggu. Karena malakul maut itu ibarat tamu yang bakal datang kepada kita, ya. Nah, kita ini ada orang yang sudah mempersiapkan kedatangan tamu, ada pula yang tahu tamu bakal datang tapi tidak mempersiapkan kedatangan tamu. Kalau kita tahu bahwa akan ada kedatangan tamu, buktinya rambut kita sudah berubah warna, maka kita siap-siap. Tamu kita ini senengannya apa? Disiapin. Tamu ini mau ditempatkan di kamar mana? Tamu ini mau dijamu seperti apa? Nah, tamunya siapa? Israel. Ya. Mau dijamu seperti apa? Dijamu, ya, supaya ketika menjemput kita, kita dalam keadaan sedang ibadah. Nah, itu namanya orang mempersiapkan akan kedatangan tamu. Tapi ada orang yang tahu bahwa tamunya bakal datang, tapi belum punya persiapan. Begitu tamunya datang, wah udah apa kibrik kalau bahasa saya mah, ya, apa repot dah tuh, ya. Iya. Wah, tahu-tahu udah datang aja nih. Saya belum ngapa-ngapain, sholat belum, ya, ibadah belum, apalagi yang lain belum. Gitu. Ya. Tapi bisa ditunda nggak tuh? Tamunya bisa balik lagi nggak tanpa membawa kita? Nggak bisa. Ya. Itu tamu pasti ngajak sama kita. Maka kalau ada orang yang dia sudah ibadah tapi masih ada kekhawatiran akan datangnya kematian, artinya dia punya keinginan dipanjangkan umur itu supaya tambah keimanan kepada Allah, supaya tambah nilai-nilai pahala dari amal ibadah. Jadi kayak kita yang sudah pada ibadah ini, kalau kita doa Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami, kudu ditambahin bi kasrati a'malis salihah. Allahumma tawwil umurana bi kasrati a'malis salihah. Ya Allah panjangkan umurku supaya bisa nambah banyak amal-amal soleh. Yang begitu boleh. Karena Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik, amal baiknya banyak. Wa syarrun nas wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dikasih umur panjang tapi buruk amalnya. Jadi bukan menyimpan, ya, nilai-nilai kebaikan, tapi menyimpan tambahan keburukan, sehingga nanti kalau mati itu, ya, makin banyak siksaan bagi dirinya. Jadi orang boleh, ya, berharap dipanjangkan umur, tapi niatannya adalah supaya tambah lebih banyak kebaikan yang dia kumpulkan. Maka pernah saya sampaikan, kenapa orang ahli ibadah ketika dia meninggal dunia kekal selama-lamanya di surga? Karena orang ahli ibadah seandainya diberikan umur 1000 tahun, ini umpama, ibadah terus apa enggak? Ibadah. Ya. Orang ahli ibadah dikasih umur 60 tahun ibadah, ditambah 5 tahun ibadah, ditambah lagi 5 tahun ibadah,
tambah lagi 10 tahun ibadah, tambah lagi sekian tahun, umurnya sampai sekian ratus tahun tetap ibadah, karena memang ya keimanannya itu sudah kuat sehingga jalan hidupnya dia ahli ibadah. Ini umpama fisiknya tetap kuat gitu ya. Kalaupun fisiknya sudah lemah, kemudian tidak bisa menggerakkan fisiknya, tapi niatan ibadahnya tetap kuat. Nah, maka kalau orang ahli ibadah dia meninggal dunia, wajar masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya ada di dalam surga. Karena apa? Seandainya hidup panjang, dia juga pasti tetap ibadah. Beda orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat senengannya maksiat, kalau dikasih umur panjang maksiat apa enggak? Maksiat terus, dosa mulu yang dia kerjakan ya sampai ada istilah tua-tua keladi kan, makin tua makin menjadi-jadi ibaratnya. Nah, wajar kalau kemudian dia mati masuk neraka. Kenapa? Kekal di nerakanya, karena seandainya dikasih umur panjang, dia tidak akan ada jalan ibadahnya, seluruhnya menjadi jalan maksiat dan dosa. Maka kita kudu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita sudah diberikan hidayah oleh Allah sehingga kaki ini ringan melangkah menuju ibadah. Betapa masih banyak ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ya tinggalnya tidak jauh dari masjid dan musola, tapi menggerakkan kaki menuju masjid, menuju musola masih berat ya. Jalan ke pasar enteng, jalan ke masjid musola berat, kayak digandulin batu. Nah, itu namanya petunjuk hidayah dari Allah. Maka dikatakan bahwa petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu ya. Wallahu yatawalla hudaka ya. Allah telah menguasakan petunjuk kepada dirimu. Jadi kita sudah mendapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terus petunjuk ini kita pertahankan sampai kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Padahal petunjuknya sudah sampai, tapi petunjuk itu supaya terus langgeng sampai datang kematian. Jangan sampai berubah. Adapun orang panjang umur dia ahli ibadah, maka itu sebuah kebaikan. Karena dengan panjangnya umur menjadi lebih banyak hasanatnya, lebih tinggi derajatnya. Lalu kemudian ketika orang itu dipanjangkan umur tapi ghairi taatillah, selain taat kepada Allah, fabalaun, maka menjadi bala, ujian, keburukan. Tambah banyak keburukannya dan tambah berlipat-lipat ya kesalahan dan dosa-dosanya. Maka kita diperintahkan oleh pengarang kitab ini, fatafattan lidzalika, maka jadilah orang yang cerdas dalam menyikapi tentang kehidupan. Kita menyikapi kehidupan harus cerdas. Bagaimana cerdas? Membangun keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jangan terlalu condong kepada dunia sehingga akhirat kita terkalahkan oleh dunia. Jangan pula terlalu condong kepada akhirat sehingga kita meninggalkan dunia. Selama kita masih hidup di dunia, kita tetap masih butuh kepada harta dunia. Jadi tetap kita cari, tapi saatnya ibadah berhenti istirahat untuk ibadah. Selesai ibadah jalan lagi. Kata Allah kan,
Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah diselesaikan pekerjaan salat, ya, salat dimaksudkan khususnya salat Jumat, karena ya salat yang membutuhkan waktu lebih lama dalam mengerjakan salat dan perangkatnya adalah salat Jumat, ya. Kalau salat yang lain kan 5 menit 10 menit beres. Kalau salat Jumat ya paling cepat setengah jam, ya. Salatnya, khutbah Jumatnya sampai selesainya. Karena itu kalau sudah diselesaikan, fa idza qudiyatis salat, sudah diselesaikan salatnya, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kembali di bumi, ya. Kerja lagi, cari rizki lagi. Datang waktu untuk ibadah, kembali ibadah lagi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Jadi itulah kehidupan. Jadi dunia memang wajib dicari, diikhtiarkan tanpa meninggalkan ibadah. Ibadah wajib dikerjakan, ya. Tidak boleh rusak oleh sebab urusan mencari dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini nasihat yang sungguh luar biasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.